langsung bentak itu katanya. Iblis, iblis, iblis. Kan kaget semua. Dengan kondisi ini saya sebenarnya percaya nggak percaya sih. Tapi kok nyata di Pak D saya. Katanya dukun itu, kalau misalnya bajunya Pak D saya hanyut, itu bakal pulang. Dan kalau itu nggak hanyut, maksudnya katanya tuh kalau muter kayak kena arus gitu, muter pusaran gitu, nggak akan pulang. Terus saya coba keluar, di luar udah heboh, pembantu nangis, ibu saya juga udah pulang, jadi posisinya nggak saya sore, nangis, keluarga udah heboh. Selamat malam, selamat datang kembali di Lembah Hitam. Di sini kita akan bawain cerita-cerita horor yang nggak horor-horor banget dan cerita lucu yang nggak lucu-lucu banget. Dan masih kembali bersama saya, Johnny Rafika, dan di samping saya sudah ada Mas Fandi. Mas Fandi ini biasa saya panggil Nyem, jadi saya panggilnya Nyem aja ya, Mas? Ya, siap. Nah, Nyem, kabarnya Pak D-nya ini pernah hilang. Ya bener Mas, jadi udah agak lama, ya lama banget sih hilang. Tahun berapa kira-kira? Sekitar tahun 2006 kalau nggak salah. Tahun 2006? Itu hilangnya tuh hilang fisik atau maksudnya metafisik, gaib, atau diculik atau gimana? Ya masuknya itu metafisik sih. Metafisik. Nah. Tapi sampai sekarang udah ketemu atau? Dan sampai sekarang tuh masih dinyatakan hilang dan dianggap meninggal. Oh, berarti dari tahun 2006 sampai sekarang nggak ketemu gitu? Nggak ketemu. Bentar, ceritanya tahan dulu Mas. Nah, buat teman-teman yang udah penasaran sama ceritanya, buruan buat subscribe dulu, jangan lupa like, komen, dan kita lanjut ke ceritanya. Nah, gimana tuh Nyem? Jadi awal kejadiannya di tahun 2006 itu gimana Nyem? Jadi ceritanya awalnya itu adik saya itu sebenarnya udah sakit, udah agak lama sakit, kencing manis sama kencing batu. Kencing manis berarti diabetes ya Mas. Ya sama itu tuh sebenarnya kondisi fisik sudah mulai menurun, udah lama. Dan usia beliau itu sekitar tahun 2006 tuh 60-an 70-an. Nah posisinya itu fisik udah melemah dan yang bisa dilakukan ya cuma jalan-jalan sedikit-sedikit sebenarnya, nggak sampai 2 kilo, 3 kilo, nggak sampai, nggak, fisiknya udah nggak kuat. Iya, jalan-jalan pun berarti di sekitar rumah kan? Sekitar rumah. Benar, ini rumahnya di daerah? Di Ambarawa Mas. Ambarawa. Oke, terus? Jadi posisinya itu tiap sore biasanya nggak sampai tiap hari sih, seminggu 2-3 kali itu jalan dari rumah sampai dekat hampir jalan raya, balik lagi gitu. Dan pada waktu itu posisi sore hampir maghrib lah, mulai kok nggak pulang-pulang. Bude saya, istrinya mulai khawatir, coba dicari ke tangga-tangga, siapa tahu lagi ngobrol sampai ketemu, tapi dicari kok nggak ada. Sampai malam jam 7 jam 8 kok nggak pulang-pulang. Keluarga pada ngumpul, Bude sudah nangis, sudah takut gimana. Dan posisi saya kan keluarganya kan maksudnya berpikir logis dulu ya. Oh mungkin ke tempat temannya yang lain mungkin. Coba dicari lagi, cari lagi, kok masih nggak ada. Sampai besoknya juga kok nggak ada tanda-tanda posisinya Pak Desa di mana. Itu udah satu malam berarti? Sudah satu malam. Wah, keluarga langsung panik semua. Panik, heboh. Tapi tetap mikirnya, fokusnya, oh pasti ke teman yang lain, walaupun mungkin nggak tahu ada teman yang di mana atau pergi kemana gitu. Soalnya kan Pak Deku kan sebelumnya itu emang orang yang suka pergi kemana-mana. Soalnya basicnya kan pengusaha. Dia sering ke Pekalongan atau ke Kudus, pergi-pergi gitu.
Jadi kemungkinan mikirnya ya, wah mungkin pergi lagi, walaupun sebenarnya ini kondisi sudah tidak memungkinkan untuk mustahil jalan-jalan, kan? mustahil lah. Selang beberapa lama mulailah coba-coba dengan pergi ke dukun gitu loh Mas. Nah pergi ke dukun, dia cari sebenarnya tuh Pak D saya tuh kemana gitu, dan di mana. Di dukun pertama ini bicara itu kalau nggak salah tuh katanya Pak Demu itu nggak hilang, tapi lagi ke tempat temennya, bilangnya gitu. Dapat info seperti itu, keluarga terus bilang sama bude saya, kakak saya, oh katanya Pak D nggak kemana-mana, lagi ke temennya, paling ya pulang gitu. Tapi dia nggak bilang temennya tuh temen. Nah nggak bilang, cuma gitu aja, cuma oh pergi dolan gini koncone, bilangnya gitu. Udah itu agak menenangkan hati bude saya. Iya. Jadi sebelumnya tuh masih sedih, masih nyari-nyari, tapi kok dalam waktu 3 hari kok tetap nggak pulang-pulang. Berarti itu udah berapa hari dari pertama kali hilang? Berarti ya sekitar udah semingguan lebih Mas. Udah lumayan lama. Iya. Waktu sudah agak aneh gitu kok, katanya pergi ke temennya tapi kok nggak balik-balik gitu. Kembali lagi ke dukun itu, terus bilang, Mbah kok ini kok nggak pulang-pulang, katanya ke temennya. Terus dukunnya bilang, toh ini bukan temen sing bener-bener temen cedak omah, iki temen sing ora ketok, bilangnya nggak kelihatan, atau mungkin ya dalam kasarannya makhluk halus gitu. Heboh lagi keluarga, gimana ini? Walaupun sebenarnya sebelumnya itu juga mulai mencari arah-arah kemana sih, arah misalkan Ambarawa deket sama Bandungan, deket Bawen, itu sudah radius sampai sekitaran Bawen, sekitaran nama sudah dicari. Terus kemudian nyari lagi tuh, coba tanya ke orang-orang, itu setiap orang ditanya tuh mengarahnya ke arah Tuntang lewat arah Tambak Bayo itu Mas. Jadi situ tanya, pernah lihat kakek-kakek umur sekian dengan tanda tanya, jadi kakek saya, Pak D saya itu biasanya kalau jalan-jalan itu jalan pagi pakai tongkat. Jadi kan jalannya sudah susah pakai tongkat lah, makanya tiap orang tanya, Mbah pakai tongkat jalan arah sini enggak? Dan setiap orang mengatakan iya, dan ciri-ciri hampir sama itu mengarahnya ke arah Tambak Boyo, terus jalan terus sampai titik di Sumurup, di sebuah itu tok itu mata air, namanya Tokbong. Ya, yang ada kebun-kebun kopi. Ya, kebun kopi. Nah, di situ sampai ke arah Jembatan Tuntang, orang-orang mulai tidak tahu keberadaan ciri-ciri yang biasa disebutkan sama saudara saya. Jadi pusat pencariannya ya sekitaran situ berarti. Selanjutnya nyari dukun lagi, dan di situ mulai nyari di area nggak ada tanda-tanda ciri-ciri yang disebutkan oleh penduduk, jadi sekitaran Sumurup. Mulai di situ, dan itu pada malam situ aku nggak ikut soalnya kan masih kecil. Nah itu cuma keluarga-keluarga dari bude saya nyari di Tokbong. Itu ada dukun satu ikut, posisinya di sini katanya gitu, kata keluarga saya. Dukunnya nyari di arah Tokbong, terus masuk kan itu pinggir jalan kecil, terus masuk di tuknya itu balik lagi. Terus ditanyain sama kakak saya, loh kenapa kok balik lagi Mbah? Mboten wantun atau nggak berani? Nggak berani. Kemungkinan ya. Kenapa? Tapi dia cerita nggak lihat apa gitu? Kalau ceritanya sih nggak, katanya langsung masuk, nggak beberapa lama keluar lagi bilang mboten wantun, nggak berani, ya mungkin terlalu kuat atau gimana nggak tahu. Gitu dapat jadi ditunda lagi. Terus sempet ya mau nyari gimana lagi, ya masih bingung. Tapi banyak info, ya namanya tetangga info desas-desus, gini banyak. Apalagi dari omongan tetangga itu sampai ada dukun yang sepertinya mau memanfaatkan kondisi keluarga saya, jadi datang terus ngobrol, terus katanya gini terus minta uang gitu. Banyak banget kayak gitu. Sampai ada dukun lagi, kita berusaha lagi sama dukun itu. Itu sudah beberapa bulan lah
udah agak lama banget. Itu kita datang ke dukunnya ya gara-gara info dari tetangga coba ke sini gitu. Nah gitu dikasih pesan kalau bawa baju-baju dari Pak D saya, terus dimasukkan ke dalam plastik kalau nggak salah. Habis itu dilempar ke Sungai Tuntang. Katanya dukun itu, kalau misalnya bajunya Pak D saya hanyut, itu bakal pulang. Dan kalau itu nggak hanyut, maksudnya katanya tuh kalau muter kayak kena arus gitu, pusaran gitu, nggak akan pulang. Nah, ini cerobohnya keluarga saya dulu tuh jadi itu malam waktu hujan, datang ke jembatan Tuntang, langsung dilempar dan nggak bawa senten, nggak apa-apa, nggak kepikiran gitu loh. Jadi dilempar terus ngeliat, jalalah kok nggak kelihatan gitu loh. Jadi antara itu hanyut atau itu muter tuh nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi dianggapnya tuh, oh mungkin hanyut. Nah itu heboh itu keluarga. Lebih gimana ini? Hanyut apa enggak? Hanyut apa? Kelihatannya tuh hanyut. Kok kelihatannya? Bingung. Oh heboh lagi heboh. Terus diputuskan ya udah, moga-moga hanyut ya bilangnya gitu. Tapi kok tetap nggak ada gitu. Nggak ketemu, nggak balik gitu maksudnya. Kelucuan kedua apa tuh? Jadi dapat lagi dukun, dapat lagi. Itu dukunnya itu infonya itu ngambang. Jadi antaranya ketemu apa enggak itu tetap bilangnya itu moga-moga ketemu. Tapi yang dibilangin sama dukun tuh bilangnya gini mas, kalau Pak D saya itu keturunan Rasul, lah bilang kayak gitu. Jadi agak langsung aneh gitu loh. Walaupun jadi hiburan keluarga kita, ya lumayan nih ada keturunan dari Nabi Muhammad, itu lumayan. Lagi datang banyak sing dukun-dukun lagi yang mengatasnamakan agama, pakai ayat-ayat datang, walaupun tetap nggak ada hasilnya. Walaupun ini masih satu orang yang sama atau udah beda lagi? Udah beda lagi. Oh, udah jadi beda dukunnya tuh udah 10 lebih ya mas. Oh, nah terus yang bilang ini keturunan Rasul tadi dia itu beda dukun. Dia ngasih kesimpulan nggak ini Pak D-nya di sini? Enggak. Loh, cuma nah, terus? Ya ini emang di alam lain mas. Tapi ya moga-moga ketemu. Bilangnya cuma gitu. Oh. Jadi cuma dukun-dukunan apa enggak tahu. Jadi kan ya namanya panik kan dapat info ini langsung ya, usaha. Pokoknya seingat saya yang hampir terakhir itu tuh datang ke rumah dukunnya. Ada 2 orangnya, gagah, besar, ngomongnya juga nyantai gitu, tenang gitu. Itu tuh ada prosesi mediumisasi. Jadi ceritanya tuh nggak tahu arwahnya atau nggak tahu kodamnya atau gimana, intinya tuh ceritanya tuh dia memasukkan arwah Pak D saya atau kodamnya nggak tahu ke si medium itu. Terus menanyai kalau posisinya di mana. Itu semua keluarga kumpul di rumah Pak D saya. Itu ada sholawat, doa-doa dulu, lalu mulai prosesi. Prosesinya yaitu malam waktunya. Itu ya cukup kalau dulu waktu saya kecil tuh cukup menegangkan sih, soalnya ada lihat orang prosesi mediumisasi terus gimana lah, itu posisinya si bapak yang gak gagah itu memasukin posisinya kayak di TV gitu, masukin terus tiba-tiba si medium itu kayak orang sakit gitu, orang kedinginan sakit gitu, bicaranya agak serak gitu, nggak tahu. Tapi dalam posisi itu saya terbawa suasana dari seakan-akan lihat, oh bener ki masuk nih, masuk. Bilangnya sakit gitu pas prosesi itu sakit lah. Jenengan tempun di mbah, kamu di mana? Kamu di mana? Ini gubuk bilangnya gitu. Gubuk Bilangnya gitu. Lah gubuk tempun di, bilang gitu lagi, gubuk sambil kak kedinginan gitu, dingkrung cilik gini, berarti meringkuk.
sempat agak ada yang nangis, ada yang nggak tega lihat gitu. Terus dibilang, mengke langsung nggih, nanti pulang ya, nanti pulang. Sampai gini. Itu tiba-tiba langsung hilang posisinya. Maksudnya Keluar. gitu, keluar. Terus bilang keluarga saya, kakak saya bilang, ini posisinya tunggu di mana? Nggak jelas soalnya. Langsung coba dimasukin lagi. Langsung dimasukin dengan suara yang lebih besar lagi, lebih dalam lagi. Langsung si dukun yang agak gagah itu langsung bentak itu katanya. Iblis. Kan kaget semua. Kenapa iblis? Terus dikeluarin lagi. Loh, kenapa? Ini cuma pembohong ini. Tadi jin-jin yang usil pengen ganggu gitu. Terus yaudah coba lagi. Dicoba lagi kok dilelang nggak bisa. Kok nggak masuk. Terus akhirnya katanya, nah kata si dukun itu katanya, nanti kalau saya pulang, saya akan coba lagi. Soalnya kemungkinan ini bisa, katanya gitu, kemungkinan. Ya kita cuma bisa mengiyakan, soalnya kan dia juga nggak tahu kan. Apalagi dunia-dunia seperti itu kan nggak begitu familiar keluarga saya. Ya udah, itu dukun terakhir tuh, tapi hasilnya tetap nihil, tetap nggak ada hasil. Dan sudah, berarti udah berapa lama? 15 tahun ini. Iya, sampai sekarang sekitar 2006 ya. 14 sama 3 17. Nah, sudah 17 tahun sudah dianggap nggak ada, dianggap sudah. Terus jaraknya dari dukun terakhir dari dia hilang tuh udah berapa lama itu, Mas? Oh, udah lama, udah hitungannya udah setahun lebih kayaknya. Soalnya kan dari dukun satu ke dukun yang lain kan banyak banget yang seakan-akan kayak bohong gitu loh. Jadi ada di keluarga kita ada yang sudah nggak percaya, sudah menganggap oh udah ya meninggal ya udah gitu. Dan mengikhlaskan. Bude saya juga walaupun tidak ikhlas tapi udah mencoba merelakan. Terus itu emang kok gini ya, kayak apa, kalau orang normal ya, orang normal udah sampai ke usianya meninggal kan normal. Cuman mungkin nggak sih kalau si Pak D ini dia mungkin emang sering melihara hal gituan, mungkin kodam atau apa? Kalau Pak D saya itu sebenarnya bukan kodam tapi suka benda-benda yang antik gitu. Jadi di rumah tuh banyak guci gitu, banyak. Terus bentuk cakra yang kalau dulu nyetain oh ini senjatanya wayang gitu, punya cakra, terus punya kayak giok, punya ya benda-benda antik lah, suka kayak gitu. Koleksi. Nah, dan kebetulan Pak D saya itu bukan orang yang begitu agamis gitu lah. Tapi pernah tahu nggak, mungkin Pak D itu penganut kepercayaan apa? Kalau gitu sih, kalau zaman sekarang tuh nyebutnya agnostik kali. Cuma hanya percaya Tuhan tapi nggak begitu jadi manusia yang taat gitu loh. Pribadi yang taat. Masalah klinik gitu setahu saya saat kecil tuh nggak. Soalnya Pak D saya tuh orang yang pengusaha yang giat, yang percaya sama usaha keras tuh menghasilkan hasil yang bagus tanpa harus ada macam-macam gitu. Soalnya PD saya basic yang sangat tegas, yang disiplin. Ya jadi kalau dari keluarga lainnya ada cerita gimana gitu? Sebenarnya tuh kalau masalah hilang ya Mas, sebenarnya saya juga pernah hilang. Terus gimana tuh? Jadi itu ceritanya lebih lama lagi. Saya waktu kecil, jadi 90-an itu. Ceritanya itu sebelum TK saya itu posisinya di rumah, di ayah kerja, ibu kerja, saya cuma sama pembantu. Itu posisinya siang hari lah. Itu saya posisinya waktu disuapin makan, terus saya iseng. Biasa kalau anak kecil kan seneng ngumpet, seneng apa gitulah. Saya ngumpet di sudut sofa. Jadi sofa kan ada di tempat duduk sudut yang miring gini. Nah, saya ngumpet di situ, di pojokan tembok gini. Saya ngumpet di sela-sela gitu. Itu seingat saya itu nggak begitu lama, cuma ngumpet. Terus ya namanya anak kecil kan seneng lah, nggak ketemu gitu. Nggak ada suara apa-apa, kok lumayan lama kok nggak
ada yang nyariin. Terus saya coba keluar, di luar udah heboh, pembantu nangis, ibu saya juga udah pulang, jadi posisinya kalau nggak salah sore, nangis. Keluarga udah heboh, Pak D saya yang masih ada itu bilang, wah untung ketemu, kalau nggak lapor polisi ini. Bingung saya, bisa apa? Katanya kok hilang. Seingat saya itu bilang gini, dicariin di mana-mana kok nggak ada, pasti rumah kan ya cukup sederhana, cukup kecil, jadi dicari kan gampang lah, kok ini kok nggak ketemu-temu gitu katanya. Dan itu posisinya tepat di bawah ari-ari saya dikuburkan. Jadi ari-ari saya dikuburkan di pojok rumah, ya di tembok ini. Dalam rumah berarti? Dalam rumah, dan itu posisinya ngumpet ya di situ saya. Banyak ngomong, oh dolanan karo dulure, bilangnya gitu. Tapi alhamdulillah saya ketemu gitu. Untungnya ketemu. Kalau nggak ketemu kan mungkin hilangnya berarti genetik. Ya mungkin. Unik ya. Faktor genetik hilang. Terus ada lagi nggak Mas dari keluarganya? Kak, keluarga sih nggak ada sih Mas. Ya maksudnya keluarga saya keluarga yang biasa aja, nggak ada itu apa. Cuma ya kalau masalah hilang ya itu. Antara Pak D hilang nggak ketemu, saya hilang ketemu gitu. Terus waktu sampai di Tokbong itu kan berarti mengarahnya ke Tokbong dari faktor orang-orang yang ditanyain, ngarahnya semua ke situ ya. Tapi ketika ditanya itu emang ciri-cirinya emang benar itu Pak D-nya gitu. Iya, ciri-cirinya jadi nanyainnya kakek-kakek bajunya ini pakai tongkat. Tapi ketika itu kamu tahu Tokbong tuh di situ tahu. Jadi posisinya tuh saya tahu Tokbong tapi nggak tahu kalau di kawasan itu tuh agak angker gitu. Jadi saya taunya angker waktu SMA. Jadi selama ini kan yang saya tahu kan kalau daerah angker itu Rawapening. Iya. Soalnya kan Tokbong sama Rawapening dekat. Nah, jadi yang saya tahu angker tuh di Rawapening. Nah, baru tahu SMA itu kalau diceritain ke situ angker karena katanya sih di daerah situ tuh ada kayak kerajaan jin katanya. Jadi baru tahu, walaupun dulu waktu saya kan juga pernah mencoba mencari Pak D saya sama saudara saya ngumpet-ngumpet lah. Soalnya kan agak dimarahin gitu kalau ngapain ikut-ikut. Nah itu saya lewat situ agak malam itu ya agak-agak ngeri sih, agak merinding atau gimana gitu. Tapi nggak tahu waktu kecil kalau situ nyeremin gitu, nggak tahu. Tapi nemu sesuatu nggak waktu kecil ke situ itu? Tuh waktu SMP ya cuma nyari, nggak pernah ada. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa. Itu nyarinya siang juga? Itu saya nyarinya malam. Malam? Malam sama kakak saya, saudara saya. Padahal tempat itu malam siang wingit sih. Iya. Rasa wingit kan? Cuma malam coba, yuk jajal yuk, coba nyari. Ditawarin sama kakak saya, coba cari lewat situ, nggak ada apa-apa, walaupun tetap merinding gitu, tapi nggak ada, ya udah balik lagi, cuma gitu. Dan kebetulan nenek saya, orang tua saya aslinya tempat tinggalnya dulu di desa samping Tokbong itu. Dan di dekat Tokbong itu ada 2 pohon beringin. Oh iya kan? Benar ya. Pohon beringin yang ukurannya gede banget. Satu pohon beringin di depan Tokbong, satunya lagi di depan rumahnya mbahku langsung. Jadi ingat, jadi dukunnya itu ada yang 2 versi Mas. Apa itu? Gimana? Jadi ada yang katanya hilangnya arah Tokbong, ada yang di beringin yang depannya Tokbong yang ada kalinya. Nah, yang gede itu katanya 2 versi itu. Aku merinding ya. Dan itu waktu aku kecil juga, soalnya sering ada anak kecil hilang atau apa, terus dicari, terus nanti ketemunya pasti di pohon beringin itu. Dan kebetulan ceritanya Nyem nih, Pak D-nya hilangnya ke arah Tokbong itu. Aku langsung jadi inget 2 pohon beringin ini dan aku merinding. Gitu. Masih ada lagi nggak nih? Untuk cerita Pak D saya tuh itu aja Mas ceritanya. Mungkin ada pesan atau apa? Nah, kepesannya gimana? Soalnya kan sebenarnya tuh dengan kondisi ini saya sebenarnya percaya nggak percaya sih. Tapi kok
nyata di Pak D saya. Iya. Posisinya Ambarawa sampai daerah situ Tuntang. kan udah jauh banget. Apalagi Pak D saya posisinya kayak gitu loh. Iya. Nggak Ya mungkin. jadi, ya. Nggak mungkin buat jalan kan di umur segitu. Ya jadi ya gimana ya kalau ngasih pesan tuh ya kalau malah terjadi di orang lain ya usaha lebih ke Tuhan sih. Kalau nggak ada ya udah dicoba ikhlasin, kalau ada ya syukur udah kembali gitu. Terus gini nih, mungkin kan ini ada teman-teman kita yang nonton dan mungkin salah satu dari mereka atau mungkin salah berapa orang ada yang pernah dia ditanyain atau mungkin pernah lihat Pak D-nya, ya kan? Mungkin kalau mereka lihat kasih tahu ke kita nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan kalau Pak D-nya masih ada mungkin. Ya. Cuman kalau mungkin nemunya hal yang lain dan Pak D-nya mungkin emang sudah benar-benar nggak ada, ya. Ya. Tapi dan keluarga sudah mengikhlaskan sebenarnya udah 17 tahun juga udah dianggap udah di tempat yang terbaik lah. Gitu. Oke, ceritanya segitu ya. Nah, itu dia cerita dari teman kita, Mas Fandi, yang biasa dipanggil Nyem. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita atau punya cerita-cerita horor atau pengalaman misteri lainnya, boleh banget buat kirim ceritanya ke alamat email yang ada di bawah. Terus jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.